Anita Ya, sama ini Fitrisni. Oh, sudah ada semua ya? Bang. Bahari. Baik, kita mulai kalau begitu ya. Passwordnya udah ada kan? Oke, Ada benar ini. Ah, baik. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin wa wabarakatuh. bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri walul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Innahu min Sulaiman wa innahu Bismillah. bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu, pertama-tama tentunya marilah kita selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, karunia dan kasih sayangnya. Alhamdulillahirabbil alamin sampai saat ini kita masih bisa menghirup udara segar. Kita masih diberi nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat mencintai Al-Qur'an. Sehingga kita dengan ikhlas, dengan ridho berada di depan perangkat masing-masing dengan niat ingin mempelajari, memahami Al-Quran. Salawat serta salam kita sampaikan kepada manusia paling agung yang merupakan huswatun hasanah bagi umat manusia dengan mukjizatnya yaitu Al-Quranul Karim yang saat ini sedang kita coba untuk mempelajarinya, memahaminya, dan insya Allah kita akan mengamalkannya hingga akhir hayat kita. Tentunya harapan kita bisa mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir dengan izin Allah tentunya dengan modal mencintai Al-Quran. Baik Bapak Ibu, tidak berpanjang mukadimah, mari kita mulai saja kegiatan kita hari ini dengan sama-sama melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan lapas basmalah ini kita niatkan kegiatan ini karena Allah sehingga kita memohon ridhonya diberi kemudahan dan kelancaran. Baik, untuk kesempatan pertama kita persilakan kepada Anita Leni yang akan mengurai surat An-Nur ayat 41 ya. 41. Monggo. Ya, baik Uni, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nah, kali ini saya dapat kesempatan untuk mengurai ayat surat An-Nur ayat 41 yang mungkin sudah terlewat lama. Mohon maaf kemarin tertunda. Ya. Gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani Quran surat An-Nur ayat 41. Saya akan bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara annallaha yusabbihu lahu man fis samawati wal ard man fis samawati wal ardi wat tayru saffat kullun qad alima salatahu wa tasbihahu Allahu alimun bima yaf'alun. Sadaqallahul azim. Ya, Bapak Ibu, karena ini pertama, tolong dicek dulu penulisannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara annallaha yusabbihu Bismillahirrahmanirrahimnya Bu Anita. Himnya itu mepet banget itu ya. Him. Apa Bata? Bismillahirrahmanirrahim. Himnya K-nya itu terlalu ini. Iya. H-nya juga kasrohnya nggak ada. Belakang. Himnya nggak ada itu hanya iya. Bismillahi. Kasroh Allah itu. Kasroh Allah. Allah. Wahirrahman. Iya. Iya. Bismillahi ya. Hi. Hanya digedein dikit Bu Anita. Hanya.
Ya. Ya. Huruf H-nya ndak mangap gitu kan. Iya. Tidur dia. Kecil. Yang Allahnya ya nggak ada bunterannya ya. Kasroh. Iya. Allah. Ini yang Harokat him, kasrahnya. Oh, yang yang belakang, yang ha, him. Ya. yang rahmah, hanya dimangapkan, buka dikit Mm-mm. mulutnya. Ini Rahman mingkem, Rahim. ini mingkem semua ini. Ya, udah dilingkarin. Semua H-nya ketutup. H pedesnya ya. Aksi tutup mulut ya. Hmm. Kemudian tanda wakop ini Uni rasa agak naik di atas kan, jangan sama dengan Iya. Naik dikit. Polanya. ya kop Pola, lamnya pola. ini, kop lamnya di atas ini di garis segini ya, di atas ini. Ya. Kop lamnya. Koflam sama mim juga. Mm-mm. Kan di Quran juga agak naik kan nulisnya. Ya. Iya. Yang lainnya oke ya. Oke. Jadi ada revisi ada 1, 2, 3, 4, 5. Harokat kasrah H, kemudian seluruh H-nya dibuka mulutnya. Ya, Sama itu sama ya. wakaf-wakafnya. Sama tasdidnya giginya supaya kelihatan ya. Mana? Semuanya? Allah. Ada beberapa tasdidnya itu nggak begitu ini. Tasdidnya kurang gigi. Oh iya. Beberapa enggak semua. Nggak semua ya, ada beberapa tasdidnya. Fatim. Yusabihu itu hanya satu gigi kelihatan. Bu Nemi disabel ya. Nggak bisa Apa? Uni sama Bu Rida nulis kalau disabel. Kalau Enggak, saya nggak disabel, bisa. nggak nulis ya. Bu Rida mau Uni nggak nulis ya. Enggak ada Oh, sih. udah ya, Ada, udah ya. ada Ada. penanya Pak Elmi. Ada. Bisa, saya ada. Udah ada ini udah ada, ha. Nggak usah karena dikit aja, nggak usah nulis. Oh. Oke, lanjut. Kan cuma itunya mangap mulutnya. Mm-mm. Sama giginya. Quran Surat An-Nur ayat 41 terdiri atas 3 bagian, 28 penggalan. Bagian pertama penggalan 1 sampai 16, bagian kedua penggalan 17 sampai 22, bagian 3 penggalan 23 sampai 28. Penggalan Surat An-Nur ayat 41. Penggalan pertama alif. Kok Penggalan alif? Penggalan pertama A, penggalan kedua lam, penggalan ketiga taro, penggalan keempat anna, penggalan kelima Allah, penggalan keenam yusabbihu, penggalan ketujuh la, penggalan ke-8 hu, penggalan ke-9 man, penggalan ke-10 fi, penggalan ke-11 as-samawati, penggalan ke-12 wa, penggalan ke-13 al-ardi, penggalan ke-14 wa, penggalan ke-15 at-toiru, penggalan ke-16 sofatin, penggalan ke-17 kulun, penggalan ke-18 qad, penggalan ke-19 alima, penggalan ke-20 sholatahu, penggalan ke-12 wa, penggalan ke-21 wa, penggalan ke-22 tasbihahu, penggalan ke-23 wa, penggalan ke-24 Allahu, penggalan ke-25 alimun, penggalan ke-26 bi, penggalan ke-27 ma, penggalan ke-28 yaf'aluna. Oke, 28 ya. Ya. Nah, ini dua Ini sudah dibuat. Nggak ada koreksi ini?
Lanjut. Lanjut. Uraian Quran Surat An-Nur ayat 41. Penggalan pertama A merupakan huruf bermakna, artinya apakah. Penggalan kedua lam merupakan huruf bermakna, mensukunkan harokat akhir KKSAD, artinya tidak, terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 401. Penggalan ketiga taro merupakan KKSAD, aslinya taro yang ada ya-nya, taro ya, taro. Taro, bacanya taro aja ya. Panjang taro ya. Taro, karena ada lam di depannya menjadi taro. Ya-nya huruf sia menghilang. Cirinya tak di awal, taknya kurang barisnya. Pelakunya anta, akar katanya ro'aya, merupakan dua huruf sia yang merupakan dari 4 kata yang jumlahnya 90% di Al-Quran. Terdapat dalam buku materi halaman 32. Polanya fa'ala, artinya engkau akan mengerti. Terdapat dalam Kamus Munawir 136. Penggalan keempat, anna merupakan huruf bermakna, huruf yang memfathahkan kata di belakangnya. Artinya bahwasanya. Penggalan kelima, Allah, aslinya Allahu, karena ada anna di depannya menjadi Allah. Allah sebagai subjek, artinya Allah. Penggalan keenam, yusabbihu merupakan KKSAD, cirinya yu di depan, di awal, waw, domah di akhir. Pelakunya huwa, akar katanya sabaha, polanya fa'ala, artinya dia akan bertasbih. Terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 161. Penggalan ketujuh la merupakan huruf bermakna, artinya kepada. Penggalan ke-8 hu merupakan kata ganti, artinya nya. Oke. Kenapa harus ngambil munawir? Penggalan ketiga. Kemarin itu lihat coretan-coretannya awalnya sih Kontek. susah kontek. Kalau di Muhammad Yunus itu melihat ya, Melihat, ya. atau Oh, iya, memperlihatkan. kalau di Muhammad Yunus itu halaman itu melihat, akan melihat. Ini munawirnya salah itu 460. Iya. Muhammad Yunus yang 136 itu Yunus. Iya. Oh iya, munawirnya 460. Kalau kita ambil kalau kita ambil arti di Yunus, kenapa ya? Kamu lihat nggak burung-burung bertasbih gitu kira-kira bahasa kitanya kan? Kenapa harus ke munawir? Konteks yang mana? Mungkin lebih tegas kalau mengerti ini, lebih paham. Memahami konteksnya sebenarnya memahami itu nih. Memahami bahwa burung-burung itu sebenarnya bertasbih pada Allah.
Kalau di arti perkata ini melihat sih, kamu melihat. Biar kalau Muhammad Yunus ya. Jadi kalau Uni lebih cenderung kok hanya ke Yunus aja kan? Melihat. Nah, iya, apakah kamu nggak melihat bahwa Maaf, ini sebentar ada paket. ini sekarang alasannya kenapa orang mengerti gitu? Ini sebentar ada paket. Ada pakai. Itu kan semacam pertanyaan ya Uni. Apakah kita paham enggak bahwa burung itu bertasbih dalam bentuk dia mengepakkan sayapnya itu? Memahami itu bukan melihat secara arti harfiah gitu nih. Lihat, kata melihat itu kan maknanya juga bisa bukan hanya melihat dengan pandang mata. Ya, itu terserah, cuman pemahamannya seperti itu, makanya enggak diambil melihat. Maksud Uni Makanya kalau melihat tuh sesuai luas makanya maknanya sesuai gitu. konteks, iya. Luas makna. Waktu latihan diskusinya itu, kalau kita enggak mengambil melihat karena bukan melihat dalam arti harfiah gitu ya. Tapi memahami enggak bahwa burung yang mengepakkan sayapnya itu sedang bertasbih pada Allah gitu. Kalau di Depak artinya ini kan enggak melihat, memahami. Memahami itu lebih penekanannya lebih tinggi gitu ya. Bukan, enggak, itu maksudnya bukan gramatikal itu kalau udah pakai memahami bukan itu. melihat artinya gitu. Nah, kita melihat yang lebih mendekati dengan memahami itu mengerti gitu. Karena bukan ya kalau hasil diskusi ya Uni, tapi kalau memang menurut Uni melihat ya mungkin diikuti aja ya nih Bu Anita. Boleh. Kita pemahamannya waktu diskusi seperti itu nih konteksnya. Bu Nawir halaman berapa? 460. 60. Memang untuk memilih kata-kata ini ya Uni ya, baik di kamus Muhammad Yunus maupun Munawir, mana yang tepat itu kan menurut pemahaman kita masing-masing kan Uni. Dari titik mana kita memandang arti yang lebih tepat gitu. Makanya itu memastikannya mungkin beda, itu tergantung rasa barangkali Uni. Lihat dapat dilihat, mengerti, euro dapat dilihat. Ya, mengerti. Iya. Tapi di Munawir juga ada sih melihatnya. Ada melihat. Ya, arti pertamanya memang melihat. Dan melihat itu kan juga maknanya bukan berarti harus dengan mata, bisa juga enggak, apa kamu nggak lihat? Nah, maksudnya Ya ganti aja Bu Anita. Boleh. Menurut Uni melihat itu aja. Kan itu tergantung kesepakatan sebenarnya. Ya, apa-apa. Jadi ganti ya Muhammad Yunus lagi ya. Ya, kembali itu lagi. halamannya udah benar itu. Heeh. Kamusnya aja yang Ya, awalnya Bu Anita menulis melihat gitu. Cuma hasil diskusi bukan melihat karena kami berpikiran melihat itu melihat secara langsung ketika burung terbang kita melihat gitu. Bukan begitu maksudnya pada waktu latihan. Tapi paham enggak kita bahwa burung yang mengepakkan sayap itu dia sedang bertasbih pada Allah gitu. Oke, terus kemudian narasi 2 huruf sia merupakan itu kayaknya terbalik itu. Akar kata ro'aya 2 huruf sia merupakan 4 dari 4. Salah satu dari 4 kata yang mempunyai 2 huruf sia gitu Nah, itu narasinya. perlu diperbaiki narasinya. Narasinya.
Ini kebalik. 2 huruf sia merupakan 4 kata jumlahnya. Ya, Rusianya di belakang. Orang nggak paham itu apa maksud. Merupakan salah satu dari 4 huruf sia. Merupakan salah satu dari 4 kata. Dari 4 kata, 2 huruf sia. Dengan 2 huruf sia. Dengan 2 huruf sia. Yang jumlahnya. Yang kemunculannya lebih kurang 90% dalam Al-Quran. Sesuai hasil penelitian Al-Hasani. Saya ulangi. Ro'aya merupakan salah satu dari 4 kata dengan 2 huruf sia yang kemunculannya jumlahnya lebih kurang 90% dalam Al-Quran yang sesuai dengan hasil penelitian Buya Al-Hasani terdapat dalam buku materi halaman 3233. Ya. Oke, yang lainnya oke ya. Ya, selanjutnya penggalan 9, man merupakan huruf bermakna, artinya apa yang. Penggalan 10, fi merupakan huruf jar, artinya di. Penggalan ke-11, as-samawati merupakan KBK jamak, aslinya as-samawatu karena di depannya huruf jar menjadi as-samawati. Ciri kata benda didahului huruf jar dan alif lam di awal. Ciri jamak ati. Akar kata samawa karena dia analog kaidah 1 huruf sia poin 2 menjadi sama. Pola kata kerjanya fa'ala, kata benda tunggalnya sama pun. Pola kata benda tunggalnya fa'alun. Pola kata benda jamaknya fa'alatin. Merupakan dalam kamus Mahmud Yunus halaman 180 artinya langit. Penggalan 12 wa artinya dan. Penggalan ke-13 al-ardi KBK tunggal, aslinya al-ardu. Karena di depannya ada huruf jar menjadi al-ardi. Huruf jar apa wa? Karena ada wa sebagai penyetara, maka harakat kata benda mengikuti harakat kata benda sebelumnya. Ciri kata bendanya alif lam di awal, ciri tunggalnya sesuai kamus, akar kata arodo, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun. Terdapat dalam Kamus Munawir halaman 18, artinya bumi. Penggalan 14 wa artinya dan. Ya, ini kata benda tunggalnya penggalan 11 ini apa nih, Nita? Kata benda tunggalnya. Arodo. Coba lihat ini tulisannya apa nih? Itu kelebihan hamzah itu. Kelebihan hamzah ya. Sama mestinya sama Tipek aja, ini hamzah ini nggak ada. Hamzah di atas alif tuh di tipek. Ya, hamzah di atas alif nggak ada ya? Nggak ada ini. Ini Sama dua. Ya, double jadinya. Wa juga sama wa ada hakatnya. Sama wa ada hakat, Bu. Wawnya. Sama wa ada hakatnya wawnya. Sama wa ada hakatnya. Enggak. Kalau di akhir enggak. Rusia, Pak. Sorry. Wow, yang ini maksudnya udah ditambah yang ini. Ya itu udah direvisi. Oh itu ada wa. Wanya belum HB-nya belum ditulis. Apa Bu Eli? Di sini nih.
Penggalan 11 tuh HB-nya belum di Oh sebuah ya, rumah. huruf bermakna. Wah, huruf bermakna. Ini sama ini 12 sama Ya. 14 belum Bu ada. Eli nampak, kita nggak nampak. Oh iya, 14 juga huruf bermakna. Masya Allah. Nih, kedua-duanya ini semuanya. Ya, betul. Mm. Udah direvisi. Oke, lanjut. Selanjutnya penggalan ke-15. Apoiru merupakan kata benda kata kerja. Ciri kata bendanya alif lam di awal. Akar katanya toyaro menjadi toro. To-nya nggak ada barisnya ya. Toro. Kurang baris. Toro merupakan kaidah 1 huruf sia poin 2. Toronya kurang lupa alifnya. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fa'lun. Terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 244. Akar katanya 245 kata yang dicari. Artinya burung. Penggalan ke-16. Sofatin merupakan kata benda KBPA. Kata benda pelaku aktif jamak. Ciri kata bendanya tanwin. Ciri PA-nya sesuai pola kata benda tunggal. Ciri jamaknya atin. Katanya sofa menjadi sofafa. Terbalik. Sofa menjadi sofa, terbalik. Sofa jadi sofa. Panahnya dibalikin ya. Iya. Sofafa menjadi sofa. Pola kata kerjanya fa'ala. Kata benda tunggalnya sofatun. Pola kata benda tunggalnya fa'ilatun. Pola kata benda jamaknya fa'ilati. Terdapat dalam Kamus Munawir halaman 782. Yang artinya yang membentangkan sayap-sayapnya. Latin ya, fa'ilatin. Penggalan ke-17, kulun merupakan KBKK subjek. Ciri kata bendanya tanwin. Ciri subjeknya domah tain. Akar katanya kalala menjadi kalla. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata benda fu'lun. Terdapat dalam Kamus Munawir halaman 1226. Artinya masing-masing. Penggalan ke-18 qad merupakan huruf bermakna, artinya sungguh. Penggalan ke-19 alima merupakan KKL, kata kerja lampau. Cirinya fathah di akhir. Pelakunya huwa, akar katanya alima, polanya fa'ala, terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 277. Artinya dia telah mengetahui. Oke, tinggal itu aja ya, akar kata toyar jadi toro ya. Kemudian sof apa ininya tanda panahnya. Sama fa'ilatin. Fa'ilah. Titik fa-nya nggak ada nih. Sofafa. Apa Pak Sarip? Titik fa-nya nggak ada. Sofafa nih. Titik Fa fa. yang kedua, safafanya. Ya, ada titik fa-nya. Satu titik hilang. Kurang titik, nggak ada titik. Ya nih, udah dibetulin. Fa yang kedua nggak ada titik. Oke. Apalagi Pak Sarip? Cukup ya. Tadi PKBJ-nya Bu Anita bilangnya fa'ilati. Ya, tanwin itu fa'ilatin. Fa'ilatin. Tapi itu dari garis merah itu kan. Iya, tapi belum dibaca itu kan karena tambahan. Iya, tambahin barusan ya. Oh,
Di bukunya Bu Anita belum? Belum, udah saya perbaiki. Sama to-nya kurang baris juga. Toro. Atau Oke. Lanjut nih. Lanjut. Langsung artinya ya. Arti bagian 1 Quran surat An-Nur ayat 41 penggalan 1 sampai 16. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro annallaha yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi wat tayru saffatin. Tidakkah engkau Muhammad mengerti? Melihat kalian? Bahwa saya baca dulu ya. Tidakkah engkau Muhammad mengerti bahwasanya kepada Allah lah apa yang di langit dan di bumi bertasbih dan juga burung yang membentangkan sayap-sayapnya. Mengerti itu berarti melihat ya. Ini ganti melihat. Ya. Enak, tidakkah engkau melihat atau apakah engkau tidak melihat? Apakah engkau tidak melihat? Apakah ya cocoknya ya? Ya kalau secara itu ya kan Apakah? apakah engkau tidak melihat? Ya. Maksudnya. Apakah engkau tidak melihat? Ganti ini apakah apakah engkau Muhammad tidak melihat gitu? Ya. Oke. Uni, itu annanya itu terlalu ini Uni. Yang ayatnya. Terlalu apa? Anna itu kan terlalu apa ya titiknya. Kan alam taro anna kayak bersatu gitu, nggak bisa dijarangin ya Uni. berdempetan ya. Oh, Tasdiknya seperti apa bulat? spasinya ya. Nunnya itu loh. Nunnya kayak ta jadinya. Ya, nonnya seperti titik 2. Ya. Oh kayak ta ya. Coba ayat yang pertama masih nggak? Kan Tuh tuh ambil ayat yang sebelumnya soalnya. Ini enggak. Nah ini nanti Ya. Nah, ini ini dari bagus. sini Kalau nanti di ayat bagus. Iya, nanti bisa diganti. nanti diganti. Iya, siap. Uni itu ya, balik lagi yang tadi Bu apa? Nemi. Bukan Nemi. Itu kan jangan anak kelima dulu. Yang tadi artinya. Nah, ini kan arti bagian 1, jangan gitu. Arti Quran surat Iya, An-Nur. bagian 1. Arti Suratnya Quran, dulu. ya. Dibalik, Nemin. CS. Quran surat. Penggalannya disebut jangan, nggak usah. Nggak usah lagi kalau itu. Buka bagian aja. Bu Nemi, lihat slide sebelumnya, Bu Nemi. Yang mana yang ini? Nah,
Sebelum arti. Sebelum arti ya. Ini kan sebenarnya titiknya sampai sofat ya. Sofat ya. Harusnya 17-nya halaman lain gitu. Iya. Iya, bagusnya. Lupa ya. Oh iya, iya. Iya Jadi itu. ini cuma 2 penggalan gitu aja ya. Dibagi 2 aja ini. Ya. Mm-mm. Jadi artinya terpotong jadinya. Iya, iya. Iya. Ya. Jadi sampai penggalan 16. Iya, 16. Ini taruh di bawahnya setelah arti. Ya. Ya. 17 sampai 22. Ditimpa aja dulu, Bu Nemi. Tiba aja dulu. Ditimpa dulu ya. Terlalu Tambah ini ya. lama ya. Kelebaran ya, kelebaran. Ya, lanjut. Penggalan 17 kulun merupakan tadi udah ya, tadi udah dibaca. Ini penggalan 17 sampai 22 itu tinggal artinya, bagian kedua. Kenapa, Bu? Ini kan tadi udah dibaca, tinggal artinya yang bagian 2. Oh. Bagian 2 itu penggalan 17 sampai 22. Ah, ya benar. Ini. Arti Quran Surat An-Nur bagian 2 penggalan 17 sampai 22. Kurang itu enggak? Ulun kad alimah. Itu belum itu Belum atas itu ya. itu belum. Ya, belum. Belum ini. Oh iya iya Buat iya tasbih belum. tadi udah diurai. Turun satu lagi, Bu Nemi. Tadi baru sampai 16 ya? Tadi baru sampai 16. Turun satu lagi Kan ya. baru sampai 16. Sofati udah dibaca sih hari ini udah. Tulun kad kalimahnya Ini kan tadi sudah kan. dipisah tadi kan? Kan dipisah. Ini sampai Tulun penggalan kad 2 tuh tadi kalimah. sampai berapa? Berarti Artinya- salat tahu atas biha. Penggalan 2 17 sampai 22. Artinya turun satu lagi. Turun ya, itu turun satu lagi. 17 sampai 22. Nah, ini arti yang pertama ini. Nah, ini kan belum Nah, dibaca, ini Bu. lagi. Oh iya. Langsung ke 22 ya. Ke-20 ya. Ya. Penggalan 20 sholat tahu merupakan kata benda majmuk. Ciri kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Ciri kata kedua kata ganti. Solata merupakan KBKK objek, aslinya solatan karena bermajemuk menjadi solata. Ciri KB tanwin, ciri objek kata tanwin. Akar kata solawa menjadi sola merupakan analog kaidah 1 berusia poin 2. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda tunggalnya fa'alatun. Terdapat dalam Munawir 792, artinya doa. Kata kedua, hu merupakan kata ganti objek. Kata ganti orang ya? Kata ganti apa tuh? Kata ganti objek. Kata ganti sebagai objek. Oh, sebagai objek. Kata ganti sebagai objek artinya nya. Arti penggalan 20, doanya. Hu itu bukan kata ganti sebagai Kenapa objek, itu milik, objek? itu milik. Nggak mungkin objek dengan kata benda. Milik. Oh, kata Milik itu. KBM. Kata benda ya. Kata ganti milik. Ya, tolong diganti, Bu Nemi. KBM.
O-nya ganti M ya. Kalau setelah kata kerja baru kata ganti objek. Objek, iya. Ini kata benda. Lanjut. Penggalan 21 huruf bermakna. Oh, nggak ada artinya. Belum Artinya dan. diganti, Bu Ada. Neni. Oh, itu diganti milik bisa kan? Lanjut aja Bu Anita, belum diganti Ya. Bu ini. Ini sudah saya ganti di sini. Udah ya. Penggalan 21 wa merupakan huruf bermakna, artinya dan. Di sini lupa tuh dannya. Belum ditulis. Oh iya. Penggalan kedua, tasbihahu merupakan kata benda majemuk. Ciri kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata kedua kata ganti. Tasbihah merupakan KBKK objek tunggal. Aslinya tasbihan. Karena bermajemuk menjadi tasbiha. Ciri kata bendanya tanwin. Ciri objek tunggalnya fathah tain. Akar kata sabaha, pola, fa'ala. Ini pola apa pola kata Pola kerja kata ya? kerja, PKK, PKB jadi Pola kata kerja fa'ala, pola kata bendanya taf'ilun. Terdapat dalam Munawir halaman 603, artinya bertasbih. Tasbih saja, kan kata bendanya. Tasbih. Di Munawir itu tasbih. Tasbih. Bukan kata kerja ya, kata benda. Kata keduanya hu artinya kata ganti objek. Emily. Salah. Objeknya salah. Kalau setelah kata benda itu kata ganti milik. Setelah kata kerja baru kata gantinya sebagai objek. Kata hu, kata ganti milik artinya nya. Jadi arti KBM penggalan 22 tasbihnya. Itu aslinya kayak ton itu Bu, tasbitan. Bukan ha. Tasbih. Tasbihan harusnya itu kan tulisannya tan itu ya. Ha. Aslinya. Wah, hanya tertutup Ya, dengan alif. karena mingkem, Neng. Iya, mingkem jadi berubah. Ini. Oh, hannya tuh, hannya Seperti kurang. tasbisan, seperti tasbitan bisa juga. Bisa macam-macam. Ya, bisa san, bisa tan. Ya, hanya ketutup. Tasbihan. Iya. Kepala hanya. Tandain aja di catatannya, Bu. Sudah. Kayaknya itu CR itu bisa Ibu, ciri itu. Jangan disingkat. Oh. Masih ada lega itu untuk menulis. Tinggal I2. Iya, kalau beda-beda, itu soalnya sebelumnya ciri ya. Itu sudah ciri. Nah, yang Cek patah and recheck tainnya, itu. yang ciri OT. Yang patah tain. CROT ditulis. Kalau di saya kreatinin jadi artinya nanti. Kreatinin Kreatinin OT itu. Ya. Tuh cek and recheck namanya tuh. Uni. Ya, makasih. Ya. Uni. Itu yang penggalan 20 PKBT.
biasanya kan PKB aja. Iya, Terus nggak satu pakai T lagi, karena dia PKB dia aja dia kalau tuh nih. satu lagi yang 22, yang itu pola, harusnya kan PKK. ya udah dicatat Anita ya. Sudah. Masih ada? Sudah. Oke, lanjut. Ini ayatnya kurang nih Bu Nemi, Kurang ya? penggalannya. Iya, nanti ditambahin. Kurang ya. Pas kan Bu ini? Sudah ya, Bu, sudah. udah itu udah pas kan? Sudah. 10 kode Udah. A5. Itu tulisan solanya yang enggak ada giginya. Yang Kullu qad bukan alima bukan di situ, sholatahu bukan wa di situ yang tadi, di arti tadi. Nah, itu salah alima salatu itu. Kan gigi shotnya kurang itu. Iya. Itu kayak to jadi. Nah, Ya, jadi kayak itu nanti tuh. aja diambil dari yang ini, Ya, yang ini itu atas. yang diambil sebelum revisi. Ini belum revisi. Itu diambil sebelum revisi. Ini yang sudah revisi. Ayat tuh ada lebih giginya tuh. Oh, ada Repiza ya? Nih, di ayat nih, baru datang nih, baru dari rumah sakit. Ya. Di ayat tuh ada yang lebih giginya tuh nih. Wattaibat, ya wattairu tuh. Yang mana yang berlebih? Nah, ada yang lebih itu Anita katanya. Yang mana yang berlebih Yang itu? mana? Yang di ayat tadi. Garis ta alif untuk ta itu jangan ini Yang ayat ini. di ujung yang lengkung ya itu, itu. ya itu. Nah, ada. Bukan tairu itu, atairu. Wattairu tuh kan ada giginya dekat ta Alifnya itu itu dong. langsung di atas gigi. Kelebihan giginya. Ya, karena naruh Oh, alifnya iya. di atas Oh, ini gigi. toiru ini. Nah, harusnya giginya itu. Satu aja nih giginya. Balabia gigi ini balabia. Lebih jadinya karena ditaruh alifnya Biar kuat. sebelum gigi. Ya, kurangin giginya. Ini Nemi ini nggak tukang jagal dia. Potong memotong, jagal menjagal. Ya, ada dijaga kan. Baru pas. Oh, beda ya. Tetap aja dia 2 ya. Nggak bisa Kurang grupnya kurang benar kali nak. kurang berarti. Ulang lagi. Nanti aja. Ya. Dia terlalu dan nanti aja lah digituin. Ya. Lanjut baca aja dulu, Bu. Ya. Arti Quran surat An-Nur ayat 41 bagian 2. Kullun qad alima sholatahu wa tasbihahu. Artinya masing-masing sungguh telah mengetahui cara doanya dan tasbihnya. Kalau karena pakai kata cara, maka sesudahnya harus kata kerja. Cara berdoanya dan bertasbihnya. Jadi tambahkan awalan ber. Jadi kata kerja dia ya Uni ya. Iya, karena pakai kata cara itu. Kalau cara harus Kalau kata kita kerja. hilangkan caranya boleh. Kan cara itu tambahan itu. Masing-masing sungguh telah mengetahui doanya dan Tapi bertasbihnya. itu memang menerangkan cara. Oh gitu. Ya. Makanya kita sesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia kan, cara harus ada berdoa dan bertasbih. Doa dan bertasbih. Ya hilang.
Cara berdoanya Bu Nemi. Berdoa dan bertasbih. Pakai ber. Pakai nyanyi juga. Enggak. Iya. Satu aja bisa. Mungkin nyanya satu aja yang di terakhir aja. Cara berdoa dan bertasbihnya gitu ya. Jadi artinya masing-masing sungguh telah mengetahui cara berdoa dan bertasbihnya. Ya. Ini itu arti surat Quran An-Nur, An-nya huruf kecil. Oh iya. Laki S titik. Oh titik S titik ini. Ini ayatnya itu tasbihahu hanya itu terlalu tertutup kecil gimana tuh? Hah? Iya, seluruh Bu Anita ini ketutup mulutnya. Semuanya jadi tolong perbaiki nanti aja ya Bu Anita ya. Semuanya mingkem. Mingkem. Tidaknya ini semua. Ini yang lama ini, bukan yang revisi. Iya, enggak apa-apa, nanti ada revisi. Kalau diambil yang revisi, shotnya kurang gigi. Oh iya. Yang tadi kan kurang gigi, diganti dengan yang ini. Ini kan udah ganti yang Tapi baru. lain penggalan itu, lain bagian, Bu. Bagian 1 tadi yang kurang gigi. Ini bagian 2. Kan ini diambil Bu Nemi yang baru ini. Yang dari baru. ini. Yang barusan. Iya. Kurang ya? Iya. Oh, Masih. Kan itu masih perbaikan tadi kan. Sama ini masih. Ya. Hanya Lanjut. Oke, lanjut. Penggalan 23. Ya. Bagian 2. Di atasnya nggak bagian 2 ya? Penggalan 23. Bagian 3 udah. Bagian 3 ini. Mau ditambah bagian. Gak usah Iya, kali ya? tadi pakai bagian. Kalau tadi kan pakai bagian, Nemi bagian seragam. Bago. Kalau nggak cukup, cukup ya? Bisa. 3-nya cukup tadi ya. pakai itu ya. 3 aja, gitu. Kalau 2-nya itu pakai 2, pakai yang Romawi nggak tadi 2-nya? Iya, harus seragam. Kalau nggak salah bagian Romawi, 2-nya Romawi ini semua. tadi. Kalau enggak, angka biasa. Lanjut ya. Lanjut. Penggalan 23, wa merupakan huruf bermakna, artinya dan. Penggalan 24, Allahu sebagai subjek karena berharokat domah, artinya Allah. Penggalan 25, alimun merupakan KBSL, ciri KB tanwin di akhir ya. Oke, tanwin aja ya. Ciri SL, huruf ya di antara huruf kedua dan ketiga akar kata. Ditambahin asma husna nggak? Boleh. Narasinya aja. Oh iya. PPT itu sebenarnya enggak penuh-penuh semua ditulis. Penggalan kedua, artinya akar katanya alima, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'ilun. Terdapat dalam Mahmud Yunus halaman 277, artinya maha mengetahui. Penggalan 26 bi merupakan huruf jar, artinya dengan. Penggalan 27 ma merupakan huruf bermakna, artinya apa yang. Penggalan 28 yaf'aluna merupakan KKSAD, ciri ya di awal, waw sukunna di akhir. Pelakuhum, akar kata fa'ala, pola fa'ala. Dalam Mahmud Yunus 322, artinya mereka akan mengerjakan. Oke, clear ini ya. Bi ini tidak mengkasrohkan apa namanya? Ini Apa? bi ini kan huruf jar kan mengkasrohkan sesuatu ini kan tidak mengkasrohkan, kenapa? Sini kan ada yang dia kasrahkan. Mau cerita apa, Pak? Cukup aja huruf jar udah. Kan depannya ma.
nggak bisa Ma. dipecahkan. Itu bermakna ya. Itu Allah. Nah, Itu ini dia huruf jar. Kita belum belajar, Bapak Ibu. Ma ini sebenarnya dia kasroh. Cuma karena dia kebal kasroh, dia seperti itu. Jadi bukan berarti nggak kasroh kita mengatakan dia bukan berada sesudah huruf jar. Kita kan belum belajar. Itu terus Jadi sebenarnya tetap ya, huruf Sebenarnya jar itu tetap dimanapun dia berada tetap huruf jar. Jadi kasat mata kita, ilmu kita yang belum sampai. Gitu ya. Karena kata ma ini dia mabni, istilah nahwu Arabnya mabni. Jadi dia tetap tidak berubah. Jadi walaupun tapi kedudukannya jar. Nah, gitu. Cuma kan kita tidak sejauh itu. Ya Pak Sarip ya. Itu Allah itu fathahnya berdiri itu. Allahu. Iya. Itu masih miring. Ya fathahnya itu karena tertutup kita nggak kelihatan ya. Enggak, Fathah. ini tidur fathahnya itu salah. Harusnya berdiri. Panjang nih. Ya terus yang B Fathah dua panjang mestinya. harokatnya tuh. B Iya, harokatnya salah. 2 tuh, satu lagi fathah tuh. Apa berdiri? Apa salah pencet ya? Itu kayaknya B. tanda-tanda itu tuh, tanda menggaris tuh di sebelah pun juga ada. Pensil ya, Iya, habis tapi juga. mengaruh ke B itu. Ini B Iya, apa? ini bekas pensil ini. Itu belum dihapus Bu Eliza. Iya, hapusannya Tanda-tanda untuk menggaris ya. nggak selesai menghapusnya. Kayaknya tanda-tanda. Oke, masih ada lagi? Cukup ya? Clear ya? Oke. Ya. Arti bagian 3 Quran Surat An-Nur ayat 41, Penggalan 24 sampai 29. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alimum bima yaf'alun. Dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang mereka kerjakan. Ya, clear, enggak ada masalah. Balik ke slide sebelumnya nih, kok ada yang salah kayaknya. Tar ya. Ini nih, akar katanya fa'ala, polanya fa'ala, benar ya? Ini pola. Ya, fa'ala Iya. itu nggak jelas. Kebetulan akar katanya memang fa'ala, Neng. Oh, sama ya? Iya, ya fa'ala. nomor berapa, Neng? Iya betul. Terakhir. Terakhir. Oh iya. Iya, sama-sama nih. Fa-nya tuh bukan fa, itu tulisannya kayak ja apa tuh? Ja'ala. Pak, ja'ala. Padanya tulisannya Bu Anita begitu. Iya, tapi kan yang kanan enggak tuh. Setelah ya fa'aluna itu ada angka. Maksudnya apa itu? Apa? Ya, 41. Ayat 41. Oh. Biasanya enggak dibuat ya ini ya? Iya, biasanya enggak. Hilangkan aja lah. Oh, iya. Tandain aja di catatan Udah Bu Anika. di ayat sama penggalan yang perlu. Kalau di uraian enggak usah lagi. Enggak, Ya. Fa-nya digedein dikit. Oke, lanjut. Pa-nya diganti. Pa-nya diganti. Ya, pa-nya tuh dinaikkan dikit, kepalanya tuh tegak kan. Jangan loyo kepala fa itu. Harus mendongak tegas. Tegak kan. Heeh. Kak ini kan tadi. Nah, ini samakan dengan tadi Nemi itunya. Artinya. Di awal-awal dilihat fa-nya Bu Anita seperti kho gitu. Jadi ada sudutnya. Coba lihat yang di awal-awal itu tadi. Seperti Uni kho. itu juga Uni itu penulisan di ayat solatanya tuh kejauhan deh kayaknya deh ini kan dia kan satu tuh solata. Sholat tahu. Iya, pisah banget kan. Kurang mepet ya, Bu? Nanti dikecilin hurufnya.
Kita baca artinya dulu. Limun bima ya falun tuh jauh sekali eklab itu ya Bu. Juga itu wal ardi juga itu kejauhan benar Alimun. terpisah-pisah. Jauh sekali kayaknya. Doanya dengan ro-nya itu deketin tolong. Iya. Karena ditarik kali enggak. Ini kan ditarik ke kiri itu. Bima alimun Tetap jauh Rida. Tetap jauh ya. Jauh Rida. Jauh alimun jauh juga. Sholat tahu kali ya. Kalau tahu juga dideketin ya. Deketin itu. Arti keseluruhan Quran Surat An-Nur ayat 41. Apakah engkau Muhammad tidak melihat bahwasanya kepada Allah lah apa yang di langit dan di bumi bertasbih dan juga burung yang membentangkan sayap-sayapnya. Masing-masing sungguh telah mengetahui cara berdoa dan bertasbihnya. Dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang mereka kerjakan. Itu burungnya tadi jamak apa tunggal ya? Tunggal. Tunggal. Burung. Tunggal. Atau iru. Tunggal ya. Oke. Iya. Berarti tinggal diperbaiki dikit ya si Anita. Nih, siap. Mengulang ini enggak usah ya. Mungkin enggak usah dikit kan cuma dikit ya. Memangapkan mulut. Ya. Kemudian membuang gigi satu. Ada yang kurang gigi, ada yang kelebihan gigi. Ada yang kulun tadi nih. Kulun di ayat slide sebelum ini, kulun itu ada dua. Harkanya itu ada dua nampaknya tadi nih. Iya, membuang itu ada apa tadi? Iya, kelebihan. Hamzah, yang kelebihan. Ya pokoknya sebenarnya bisa back aja itu. Yang mana lagi Repiza? Yang tadi ada di mana tadi nampak? Di mana? Di kulun. Di Penggalan. Di Penggalan tadi. Di Penggalan. Nah ini yang coba Bu Anita lihat di pola fa'alanya, fa-nya seperti kha itu. Coba lihat. Fa-nya seperti kha. Ya, Penggalan 1 tadi, Penggalan berapa ya? Yang awal-awal Bu Anita coba buka. Bu Nemi coba lihat Bu Nemi. Nah ini pola fa'ala itu kan pola fa'ala kan? Nah itu seperti fa'ala. Oh iya benar. Ya kan? Makanya ini apalagi yang ini nih, yang itu yang Penggalan 3 tuh yang yang ini juga yang Penggalan 6. Iya, ini yang 3 yang lebih. Soalnya ujungnya dia itu yang mau dimaksud jadi tadi burem gini ya, motonya nanti mah kepalanya. lebih bagus Bu. Ini kayak burem. Kepala Motonya. itu ditegakkan, jadi tidak seperti ho dia. Nomor Penggalan mungkin bisa Bu Nemi ganti ya? Hah? Nomor Penggalan dengan aplikasi. Ini kabur kan? Bisa, asal jangan dekat-dekat banget. Soalnya kalau dekat nanti ketutup itu. Yang kondisi yang sekarang bisa enggak bisa Kalau diganti? yang ini bisa nih. Ah, ya itu. Kalau yang tadi yang nomor berapa itu kayaknya susah. Yang tadi nempel-nempel itu loh. Oh ya. Ada tadi yang nempel. Ya ada harkat di situ ya, harkat ya. Oh yang Allah. Yang 24 ya Allah. Oh yang tadi yang ganti aja berapa itu, itu tuh Bu. asa kayak Ganti susah. aja yang itu. Kalau yang ini mah bisa ini. Iya. Untuk bikin penggalannya bagus. Ini yang hu ini kan nggak seperti ini kalau yang berdiri sendiri nih. Iya, angka 5. Yang kelima kan. Bulat. Yang bulat. Ya, yang bulat aja ya. Oh iya. Karena dia kan udah dipenggal. Jadi berdiri sendiri. Ini aja biar nggak di fotonya nanti nggak hitam. Bisa tidak? Bisa ya. Bisa. Udah bisa itu nanti aja.
Ya, nanti aja nih. Udah bisa kan? Nah, Udah itu ya, bisa. lanjut. Bisa. Matiin ya. Ya, simpan aja dulu yang 2 itu nanti hilang. Sudah disimpan. Oke, demikian Bapak Ibu. Latihan surat An-Nur ayat 41. Kemudian Bapak Ibu minta tolong untuk surat An-Nur. Ya, masing-masing tolonglah tuliskan uraian. Bukan berarti alasan tidak bisa buat PPT, bukan itu. Buat dulu uraian.